Beli Harliko suruh rakyat iuran. Selamat datang di teologi.id. Kembali lagi bersama kami yang akan membahas segala sesuatu tentang teologi. Jika kalian belum mengetahui tentang teologi yang kami maksudkan, di sini kami memiliki definisi teologi. Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu sosial dan politik dalam agama. Dalam pembahasan yang akan kami jabarkan sesuai dengan judul di atas, evangelicalism dan praktik dalam tradisi-tradisi keagamaan di era Uni Soviet. Evangelicalisme adalah istilah yang biasanya merujuk kepada praktik-praktik dan tradisi-tradisi keagamaan yang terdapat dalam agama Kristen Protestan konservatif. Evangelicalisme dicirikan oleh penekanan pada penginjilan, pengalaman pertobatan secara pribadi, iman yang berorientasi pada Alkitab, dan keyakinan tentang relevansi iman Kristen pada masalah-masalah kebudayaan. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, gereja-gereja, orang-orang, dan gerakan-gerakan sosial Protestan telah sering dicap evangelikal yang dibedakan dari liberalisme Protestan. Perlu dicatat bahwa di Eropa daratan, kata yang sama dalam bahasa Inggris evangelical yang biasanya diterjemahkan menjadi Injili dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan sebagai Protestan atau bahkan Lutheran, seperti yang biasa digunakan dalam terjemahan ke dalam bahasa Jerman, Evangelis. Sebagian besar dari penganutnya menentang aktivitas Gereja Vatikan dan komunitas di Roma. Namun, ketika gerakan ini masuk ke Uni Soviet, dengan cepat dibendung oleh propaganda dengan memunculkan gerakan Petrine Cross. Setiap gerakan dan komunitas tidak terlepas dari kepentingan dan siapa di baliknya. Tidak terlebih ketika evangelikalisme berupa pandangan untuk kelompok kemanusiaan dan kolektif. Ternyata, meski akan dianggap dapat menyatu dengan paham Soviet, tentunya para birokrat akan menandinginya, tapi tidak melenyapkan. Sehingga kontrol pada gerakan ini di Uni Soviet lebih kepada kontrol ideologi dengan propaganda tandingan antikristus atau Petrine Cross. Seperti lembaran baru, akhirnya Uni Soviet berhasil menyapu dan memisahkan aliran agama dengan negara. Meskipun begitu, kelak banyak komunitas keagamaan akan dipropagandakan anti-kapitalis dan gerakan mereka berorientasi bisnis. Akhirnya, setelah Uni Soviet bubar, pukulan itu berbalik menyasar ke gerakan kiri yang berkelanjutan. Layaknya Predinison, gerakan kiri akan stagnan di tempat karena tidak ada mobilisasi. Hal tersebut karena gerakan kolektif yang meluas akan dituduh eksploitasi. Tak terlepas untuk pengembangan, mereka akan dituduh berbisnis oleh kelompok kontra kapitalis ataupun tuduhan dari gerakan kiri itu sendiri, meskipun memperjuangkan hal yang sama. Bonus fakta. Di Rusia atau di negara yang berdiri setelah Uni Soviet runtuh, ternyata memiliki beberapa fakta menarik tentang agama di sana. Salah satunya yaitu pemeluk agama Muslim di Rusia adalah yang terbesar di Eropa. Selain Rusia memiliki populasi Muslim terbesar di Eropa, ternyata pemeluk Muslim di Rusia menjadi yang terbesar kedua di negara ini, setelah Kristen Ortodoks. Bagaimana pendapat kalian tentang agama di Rusia? Apakah kalian masih memiliki anggapan bahwa di Rusia mayoritas ateis atau tidak memiliki agama, seperti pendahulunya Uni Soviet yang menggaungkan negara tanpa agama? Jika kalian memiliki pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar ya.